Percayalah saudari dengan sungguh bahwa semua kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal, dan isinya telah dijelaskan dalam pengakuan iman yang diakui dan diterima oleh gereja Protestan Indonesia. Apakah jawab saudari? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjilah saudari dengan sungguh bahwa saudari akan melakukan jabatan ini dengan setia serta patuh terhadap nasihat dan teguran gereja bila saudari dalam pengajaran dan pelakuan ternyata menyimpang dari kebenaran. Apakah jawab saudari? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Saudari Yeswiti Mewa STK, ingatlah akan diri, agar segenap anggota jemaat yang diantaranya nama kamu ditetapkan menjadi gembala oleh Roh Kudus, akan mengembalakan jemaat Allah yang sudah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus ketempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudari Yeswiti Mewa, dengarlah firman Tuhan yang terdapat dalam Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Dan beritakanlah firman Tuhan kepada jemaat. Inilah alat perjamuan kudus. Ambillah roti, ucapkan syukur, pecahkanlah roti dan berikanlah makanan kepada jemaat. Angkatlah cawan minuman dan ucapkanlah, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah Kristus yang ditumpahkan bagi kamu. Lakukanlah pelayanan baptisan sebagaimana ditintakan Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini mimbar tempat memberitakan firman. Beritakanlah firman Tuhan. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu.
nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, dan ketahuilah Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhanlah Allahmu. Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar teguh. Demikian jauhlah bacaan kita. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Shalom. Bukan karena jasamu. Itu tema yang akan menuntun ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika seseorang sudah berhasil melewati suatu ujian atau masalah tertentu, biasanya terjadilah perasaan terlepas dari beban dan ketegangan. Kesaksian mengalir lancar begitu saja. Namun dalam kesaksian demikian tak jarang terselip kesombongan, pembesaran diri. Kalau orang Toraja katakan, kalau ada orang yang menyombongkan diri, biasanya mereka katakan aku atau kami, dan kemudian akibatnya penipuan. Bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa raksasa Enak sudah jelas suatu mujizat. Namun mereka harus jujur bahwa keberhasilan itu sama sekali bukan karena kekuatan mereka. Bila tidak menang dari raksasa yang satu, mereka kalah dari raksasa yang lain. Raksasa keangkuhan dan penipuan diri. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, kemenangan bangsa Israel sampai memiliki tanah Kanaan bukanlah sebagai pahala atas kesetiaan mereka pada masa lalu. Tanah itu menjadi milik mereka karena karunia Allah yang berdasarkan kasih dan kemurahannya. Sekalipun demikian, Musa mengingatkan semua umat itu bahwa kesinambungan pemilikan tanah tergantung kepada ketekunan dan ketaatan iman kepada Allah. Jikalau bangsa Israel hidup dalam kefasikan seperti orang Kanaan, mereka
juga akan diusir dari tanah itu. Itu bisa kita baca dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dengan kata lain, kasih dan kemurahan Allah dalam mengaruniakan tanah itu bukanlah tanpa syarat. Dikaruniakan tanpa syarat, artinya diberikan secara cuma-cuma. Jikalau bangsa Israel meninggalkan Allah, terpengaruh dengan cara hidup orang Kanaan yang tidak mengenal Allah, hidup dalam kefasikan, mereka melupakan firman Tuhan, mereka akan binasa. Itu kata firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 22 sampai 28. Mereka mengira bahwa tidak mungkin mereka dapat mengalahkan bangsa raksasa, karena mereka banyak. Tidak mungkin kita bisa dapat mengalahkan raksasa. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makin besar masalah yang dihadapi, makin Allah akan membuktikan kuasa-Nya. Itulah yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Bukan karena mereka prajurit yang hebat dan ahli dalam strategi perang, tetapi karena Allah mau menepati janji yang telah Ia ucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang setia, yang akan menepati janjinya. Meskipun Israel seringkali ingkar terhadap janji mereka kepada Allah, seperti bunyi lagu, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi negeri yang berlimpah susu dan madunya bukan sekedar mimpi belaka. Allah kemudian memberikan tanah Kanaan bagi bangsa yang tegar tengguh itu. Seringkali pula kita hanya sekedar mengucapkan janji setia kepada Allah, tetapi banyak kali kita juga yang ingkar terhadap janji kita sendiri. Kita pikir toh Allah tidak tahu. Allah tahu. Bukankah Ia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang suka mengobrol janji? Tetapi kemudian mereka mengingkari itu. Ada sebuah ilustrasi seorang nelayan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Ceritanya seperti ini. Ada seorang nelayan yang pergi melaut mencari ikan, seorang diri pada malam hari. Ketika ia berada di tengah laut, tiba-tiba ada angin badai dan ombak yang sangat besar. Kemudian ia mulai berdoa, Tuhan, kalau saya tiba di rumah dengan selamat, maka saya akan potong kerbau untukmu. Ia mendayung perahunya dengan sekuat tenaga, dan dari kejauhan ia melihat setitik terang. Kemudian ia berdoa lagi, Tuhan, kalau saya tiba di rumah dengan selamat, saya akan potong kambing untuk Tuhan. Ia dengan susah payah mendayung perahunya ke tepi pantai dan ia mulai melihat pantai. Ia berdoa, Tuhan, kalau saya selamat, saya akan potong ayam untuk Tuhan. Dan ia terus mendayung dan akhirnya ia selamat, tiba di pantai dengan cepat. Ia kemudian berlari masuk ke dalam rumahnya dan berkata, aku bohongi Tuhan. Dia berdoa, dia akan ketika dia diselamatkan,
dia akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sama seperti dalam ilustrasi. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini tidak ada yang mau mengumbar janji untuk Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir dan menyelamatkan kita saat ini dari penjajahan dosa. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, apakah hubungan pembacaan kita di atas dengan kekristenan kita? Keselamatan yang disediakan bagi kita adalah bukan karena jasa-jasa kita melakukan perbuatan baik atau karena kita hidup dengan baik, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang diberikannya dengan cuma-cuma kepada kita masing-masing oleh penebusan Yesus Kristus dalam Roma 3 ayat 12. Oleh karena itu janganlah ada seorang pun yang memegahkan dirinya dengan menganggap bahwa keselamatan dan penebusan itu berdasarkan kerja yang dilakukannya dalam hidup ini. Bukan karena hebat dan kuat kita diberikan keselamatan, tetapi Tuhan memberi kita anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Pertanyaannya, maukah kita menerima janji Allah itu? Dengan meresponi itu dari hati kita masing-masing. Titus 3 ayat 5 menjelaskan kepada kita, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat-Nya dan permandian, kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Filipi 2 ayat 12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu mari kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dia tetap setia. Satu, dua, tiga dengan gaya-gaya